Bendera merah putih bukanlah sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia merupakan simbol perjuangan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Namun, sedikit yang tahu bahwa bendera ini memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan terkait dengan hadis tentang pusaka Rasulullah. Mengapa warna merah dan putih dipilih menjadi lambang bendera Indonesia? Dan apa kaitannya dengan pesan Rasulullah? Sejarah Dwi Warna. Warna merah dan putih pada bendera sebenarnya telah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan pertama ialah Majapahit yang berpusat di Jawa Timur, yang menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesarannya pada abad ke-13. Tidak hanya Majapahit, Kerajaan Kediri juga menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan, bendera pada Perang Sisingamaraja IX dan Tanah Batak juga menggunakan warna merah dan putih. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih. Di bagian belakangnya diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit dan bintang, serta beberapa ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, pada Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Kemudian, pada tahun 1920-an, bendera merah putih digunakan sebagai bentuk protes dan semangat dari pelajar dan kaum nasionalis untuk lepas dari penjajahan Belanda. Ketika Indonesia merdeka, bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera nasional. Bendera Sangsaka Merah Putih pertama kali dikibarkan di Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan bangsa. Tapi, tahukah Anda kenapa warna merah dan putih yang dipilih sebagai bendera Indonesia? Menurut Soekarno, warna merah dan putih sangat kental dengan makna filosofis yang dikenal rakyat Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Warna-warna itu tidak begitu saja diputuskan untuk revolusi. Warna-warna itu berasal dari awal penciptaan manusia. Matahari berwarna merah, bulan berwarna putih. Kata Soekarno seperti ditulis Cindy Adam dalam biografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat. Menurut Soekarno, tanah di Nusantara berwarna merah, sementara getah tumbuhan berwarna putih. Orang Jawa sudah menyajikan bubur merah putih selama ratusan tahun. Merah adalah lambang keberanian, putih adalah lambang kesucian. Bendera kami sudah ada sejak 6.000 tahun lalu. Lanjut Soekarno. Pusaka Rasulullah. Bendera merah putih ternyata memiliki kisah dan makna tersendiri bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah. Sejarawan yang banyak mengkaji peran umat Islam di Indonesia itu menulis, ternyata pemilihan warna merah dan putih ini tak lepas dari peran para ulama terdahulu yang turut berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Para ulama juga turut berjuang untuk mengenalkan sangsaka merah putih sebagai pusaka Rasulullah. Merah putih sebagai simbol pusaka Rasulullah tercantum dalam hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Sauban, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku, sehingga aku bisa melihat kejayaan Islam di timur dan barat. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah ditampakkan untukku. Aku diberi 2 pusaka atau harta simpanan, merah dan putih." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Ada 3 hal yang selalu dijadikan tradisi oleh para ulama untuk semakin mengenalkan bendera Rasulullah kepada masyarakat Indonesia kala itu. Pertama, mengenalkan istilah sekapur sirih dan seulas pinang pada setiap pengantar buku atau pada awal pembicaraan. Kedua, budaya menyajikan bubur merah putih saat bayi baru lahir. Dan ketiga, pada saat membangun rumah.
di susunan atas dikibarkan sang merah putih. Kiai Haji Adnan Anwar dari PBNU mengatakan bahwa konsepsi NKRI sudah disiapkan para ulama jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan salah satu dokumen tahun 1783 hasil Basul Masail di Masjid Baitur Rahman Aceh yang isinya jika Nusantara ini menjadi negara, maka namanya adalah Al-Jumhuriyah Al-Indonesia atau Negara Kesatuan Indonesia. Kiai Haji Adnan Anwar juga menambahkan bahwa NKRI sudah sangat islami karena bangunan dan konsepsi NKRI banyak ulama terlibat di dalamnya. Habib Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di Kota Palu yang juga adik kelas Mbah Hashim Asy'ari, pernah mengatakan bahwa beliau pernah bermimpi berjumpa Nabi Muhammad dan pesan dalam mimpi itu adalah nanti kalau Indonesia merdeka benderanya adalah merah putih. Tambahnya, maka tidak heran pada Muktamar NU tahun 1937 atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengusulkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih. Merah putih di akhir zaman. Hadis tentang merah putih berkaitan dengan kejayaan umat Islam yang kekuasaannya akan meliputi dunia timur dan barat. Dalam kitab An-Nul Ma'bud, merah dan putih ditafsirkan sebagai emas dan perak. Dalam kitab Nihayah, merah adalah kerajaan Syam, putih adalah kerajaan Persia. Persia disebut putih karena putihnya warna kulit mereka dan mata uang mereka adalah perak. Begitu juga penduduk Syam yang umumnya warna kulitnya merah, mata uang mereka adalah emas. Namun, Ustadz Rahmat Baikuni memiliki penafsiran tersendiri mengenai arti merah dan putih. Ia mempertanyakan arti merah putih adalah emas dan perak, karena ia yakin yang akan dibanggakan Rasulullah bukanlah kekayaan dunia seperti emas dan perak. Ia lebih cenderung bahwa makna merah putih adalah bahwa akan muncul satu komunitas atau satu bangsa, satu negara atau satu negeri yang mereka akan kembali membangkitkan Quran dan sunnah warisan Rasulullah. Mereka adalah yang memiliki simbol merah dan putih. Wa'atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku, al-ahmar wal-abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku sayabluku mulkuha ma zawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur sampai ke barat. Kebangkitan Islam dan berkuasanya kembali umat Islam dari timur ke barat dunia akan terjadi setelah pusaka yang berwarna merah putih ini menguasai dunia. Dan siapa kalau bukan kita, Indonesia? Ustadz Rahmat Baikuni pernah bertanya langsung tentang hadis merah putih kepada Imam Masjid Al-Aqsa Palestina, Syekh Yusuf Abu Snaina. Maka beliau menjawab, ada banyak arti merah putih dalam hadis tersebut. Dan salah satu artinya adalah, kalian, wahai Indonesia. Syekh Abu Bakar Al-Wawidah, Wakil Ketua Robitoh Ulama Palestina, ketika berkunjung ke Indonesia, beliau ditanya, apakah Palestina tidak akan merdeka sampai negara Arab bersatu? Beliau menjawab, bukan seperti itu jalan pikirannya. Lalu beliau menjelaskan bahwa Allah memilih untuk menjayakan agamanya kepada siapa yang dipilihnya dan pernah memberikan kejayaan kepada bangsa Arab, Persia, Kurdi, dan lainnya. Namun setiap bangsa itu menyimpang, maka kejayaan itu dicabut. Sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin kebangkitan agama ini, tegas ulama Palestina itu. Kenapa saya semakin sering menyampaikan narasi ini bahwa Muslim Nusantara pembawa kejayaan di akhir zaman? Ketua Rabitah Ulama Palestina, Syekh Abu Bakar Al-Wawidah, sejak tahun 2008 sudah mengatakan kepada kami, yang belum dapat giliran itu cuma kalian. Bangsa Arab memimpin peradaban Islam sudah dapat giliran, Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah. Bangsa Persia sudah dapat giliran, Daulah Abbasiyah. Bangsa Kurdi sudah dapat giliran, Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Bangsa Kaukasus, Asia Tengah sudah dapat giliran, Saifuddin Muzaffar Qutus dan Sultan-Sultan Mamluk. Bangsa India, Pakistan, Bangladesh, IPB sudah dapat giliran, Kesultanan Mughal yang besar. Bangsa Turki sudah dapat giliran, Muhammad Al-Fatih hingga anak cucunya. Yang belum dapat giliran adalah, kata beliau, yang hidungnya pesek, yang kulitnya sawo matang,
yang badannya pendek-pendek. Al-Aqsa binti Daril Aqsa. Masjidil Aqsa itu selalu menunggu pembebas dari negeri yang paling jauh. Tidak ada sejarahnya Masjidil Aqsa dibebaskan oleh penduduk Palestina atau oleh Ahlu Syam. Masjidil Aqsa selalu menanti pembebasnya dari negeri terjauh yang sudah disentuh oleh dakwah Islam. Alih-alih menggantungkan nasib Palestina kepada bangsa Arab, Syekh asal Palestina tersebut justru lebih yakin jika Indonesia akan memimpin pembebasan negeri para nabi itu. Ia percaya bahwa Muslim Nusantara adalah yang dimaksud sebagai pembawa panji kejayaan di akhir zaman, dan ia berharap agar bangsa Indonesia menyiapkan segala hal untuk dapat memimpin peradaban dunia.